Shalom, salam harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 17-24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya sering menjumpai banyak orang Kristen yang sakit hati dengan saudara seimannya di dalam gereja. Mereka berkata percuma ke gereja karena banyak orang-orang yang perkataan dan perbuatannya berbeda. Ada juga orang yang tidak mau berbisnis dengan teman segerejanya karena punya pengalaman yang buruk, pernah ditipu, pernah dibohongi oleh saudara seiman. Ada juga orang yang tidak mau ke gereja karena melihat saudaranya yang rajin ke gereja, hidup di dalam pelayanan, tetapi kehidupannya suka memaki-maki, menyakiti orang lain dan menyinggung perasaan orang lain. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa harusnya orang yang sudah mengenal Kristus harusnya menunjukkan kehidupan rohani yang jelas dan berbeda dari kehidupannya sebelum dia mengenal Kristus. Paulus di sini menegaskan bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di sini penting untuk kita hidup betul-betul berbeda dari orang lain yang tidak mengenal Allah. Mengapa banyak orang tersandung, banyak orang tersinggung? Karena banyak juga orang yang mengaku mengenal Kristus, tetapi tidak menunjukkan kehidupan rohani yang baik. Mereka mengaku mengenal Kristus, tapi hidup di dalam kebohongan. Mereka mengaku mengenal Kristus, tetapi hidup menyakiti orang lain, hidup mencuri, hidup juga korupsi di dalam perusahaan, hidup tidak menjadi berkat, dan hidup tidak menunjukkan karakter dan kasih Kristus di dalam kehidupan. Saudara-saudara, bagaimana orang yang tidak mengenal Allah? Orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, tidak mau ibadah, tidak punya jam doa yang baik, tidak mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Hidup dalam kebodohan, kedegilan, perasaannya tumpul. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi orang yang hidup tidak mengenal Allah, hidupnya selalu ada di dalam kecemaran demi kecemaran dan demi kecemaran. Dan di ayat 20 Paulus menegaskan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal Kristus, harusnya tidak lagi hidup di dalam dosa. Harusnya tidak lagi mencintai kegelapan. Harusnya tidak lagi hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jika kita mengaku mengenal Tuhan, maka harusnya kehidupan yang baru ini yang nampak. Dan kehidupan baru ini menjadi kesaksian yang indah, yang terlihat, dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga memberi nasihat kepada orang lain. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati, jangan mudah menimbun kepahitan, jangan mudah tersandung dengan orang-orang seiman, orang-orang gereja. Tapi hari ini, mari kita bersama-sama mencoba untuk mengevaluasi diri, bertanya kepada diri sendiri, apakah jangan-jangan aku sudah menyakiti orang lain? Apakah jangan-jangan aku sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah jangan-jangan aku sudah membuat orang kepahitan dan tidak pergi ke gereja? Ingat, jika engkau mengaku mengenal Kristus, maka engkau harus hidup di dalam ajaran-ajarannya dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus